Ya, semangat pagi Sobat Bermuda. Kali ini kita ada pada segmen edukasi. Jadi pada edukasi ini saya ingin berbagi mengenai pengalaman dalam menulis program kreativitas mahasiswa. Jadi ini sifatnya hanya sharing, tidak ada maksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar. Saya akan mencoba sharing-sharing terhadap apa yang pernah saya alami. Semoga sharing ini nanti bisa membantu sobat mahasiswa, khususnya mahasiswa di S1, dalam rangka motivasi menulis PKM, program kreativitas mahasiswa, dan dalam rangka menuju panggung PIMNAS. Nah, jadi video ini akan terdiri atas beberapa sesi. Jadi di sesi yang pertama ini saya akan bercerita secara umum. Apa sih itu PKM? Kemudian goal PIMNAS itu bagaimana? Ya, jadi ini adalah salah satu logo generasi. Ini adalah logo dari salah satu pergerakan yang kami rintis. Namanya adalah Generasi Pejuang PIMNAS. Sebagai alumni PIMNAS, saya ingin juga membagikan berbagai tips dan trik. Ya, nanti bisa dipantau satu persatu ya. Oke, nanti bisa disimak video ini secara detail. Jadi jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewat. Judulnya adalah Heroic PIMNAS. Kisah perjuangan Gold Medal PIMNAS 28 di Kendari. Ya, jadi perkenalkan saya Putu Gede Asnawa Dikta. Dulu waktu 2015 berhasil memperoleh medali emas presentasi dan medali perak poster. Jadi pada PIMNAS saat itu tim kami mendapatkan 2 medali sekaligus. Kita mau, kita bisa. Ayo kita lanjut di sharing virtual kali ini. Nah, ini sebagai pembuka. Jadi 2015 juga dalam kegiatan menggarap program kreativitas mahasiswa, saya juga berkesempatan mengikuti Danamon Social Entrepreneur Awards. Jadi waktu itu sebagai awardee termuda. Kenapa ini yang saya tampilkan di slide kedua? Artinya adalah ketika kita aktif menulis PKM, kita melaksanakannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, akan ada peluang-peluang berikutnya untuk berkarya. Nah, salah satunya adalah melalui event Danamon Social Entrepreneur Awards ini. Waktu itu kaitannya dengan beberapa PKM. Jadi ada salah satu PKM yang kami usulkan. Juga kami coba mengikuti event yang lain sebagai wujud follow up. Dan sehingga memperoleh awardee termuda. Nah, jadi waktu itu ada 5 awardee se-Indonesia. Ada 2 orang dari Bali dan salah satunya adalah saya mewakili teman-teman dalam satu tim. Ya, terkait PKM. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Dalam perkembangannya, pertama kali itu adalah tahun 2001. PKM pertama kali ada pada tahun 2001. Awalnya adalah full offline. Nah, sejak 2012 mulai pengajuan secara online. Proses monepnya itu dilaksanakan secara offline. Pada tahun 2019 ada satu item baru yang namanya adalah PKM GFK. Gagasan Futuristik Konstruktif. Pada tahun 2021
Tahun ini itu ada PKM 5 bidang yang dikenal juga dengan PKM Hibah, PKM GFK, dan PKM KT. PKM KT terdiri atas PKM, GT, dan AI. PKM KT itu adalah PKM karya tulis yang terdiri atas PKM gagasan tertulis dan PKM artikel ilmiah. Pada tahun 2021 ini juga ada berbagai perubahan nama PKM. Ya, ini adalah alur PKM. Ya, tahapan pada tahun 2021 ini ada di halaman 13 di pedoman. Jadi sobat semua bisa mendownload pedoman. Jika kesulitan menemukannya nanti bisa di-download di deskripsi ya. Nah, alur PKM itu pada intinya PKM itu diajukan, kemudian setelah diajukan oleh perguruan tinggi, kemudian akan menuju PIMNAS dan e-proceeding untuk PKM 5 bidang, GFK, dan GT. Nah, PKM AI arahnya adalah ke jurnal ilmiah. PKM 5 bidang itu terdiri atas dari PKM R, dulu namanya PKMP atau penelitian, sekarang adalah PKM riset. Kemudian ada PKMK, PKM kewirausahaan, PKM PM, pengabdian masyarakat, PKM PI, penerapan IPTEK, PKM PI, penerapan IPTEX, PKM KC, PKM Karsa Cipta, dan PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif. Gagasan futuristik konstruktif. Serta PKM GT, gagasan tertulis. PKM AI ini adalah PKM artikel ilmiah. Jadi untuk sejarah dan informasi umum PKM itu ada di halaman 1 dari pedoman umum. Nanti bisa di-download dan ini bisa dibaca di rumah ya. Perubahan nama bidang tadi sudah. Untuk kriteria PKM, nah ini adalah skemanya, ada PKM R, PKM riset, PKMK, PKM PM, dan seterusnya. PKM riset atau PKM R ini inti kegiatannya adalah pengamatan berbasis IPTEK untuk mengungkap informasi baru. Kriteria keilmuan sesuai bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Pendidikannya adalah S1, jumlah mahasiswa 3-5 orang, ketua dan anggota. Kemudian pendanaan adalah 5-10 juta rupiah. Luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan atau produk program. Yang kedua, PKMK. Inti kegiatannya adalah produk IPTEK sebagai komoditas usaha. Kata kuncinya adalah usaha. Yang tadi adalah kata kuncinya adalah riset. Nah, PKM kewirausahaan ini tidak terkait bidang ilmu. Jadi bidang ilmu apapun dianjurkan untuk membuat PKMK. Pendidikan sama S1, anggota mahasiswa juga 3-5 orang, pendanaan juga sama, dan luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. PKM PM, ya, PKM PM ini adalah PKM pengabdian masyarakat. Jadi solusi IPTEK, teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit. Ada kelompok masyarakat sasaran. Tidak terikat bidang ilmu. Kemudian luarannya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan atau produk program. Selanjutnya adalah PKMPI. PKMPI ini sesuai dengan IPTEK. PKMPI ini adalah solusi IPTEK, teknologi atau manajemen bagi mitra yang profit. Bedanya dengan PKMPM, itu mitranya non-profit, PKMPI mitranya adalah profit. Ya, luarannya juga sama, laporan kemajuan, laporan akhir, dan atau produk program. Kemudian ada PKMKC.
karya berupa hasil konstruksi karsa fungsional. Sesuai bidang ilmu, lintas bidang juga dianjurkan. Laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe atau produk fungsional sebagai luaran yang diharapkan. PKM GFK ini gagasan futuristik, artinya yang sedang kontekstual, yang sedang tren saat ini, yaitu isu SDGs, Sustainable Development Goals, dan isu nasional. Diperkenankan berbeda bidang ilmu, lintas bidang ilmu dianjurkan. Ya, jadi PKM GFK ini luarannya adalah berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan video yang diunggah ke YouTube. Jadi luarannya berupa video ya. Sobat nanti bisa cermati kembali, di panduan ini sudah jelas. Nah, PKM GT dan PKM AI ini adalah jenis PKM karya tulis. Jadi tidak berupa hibah, sehingga mendapatkan insentif sebesar 3 juta rupiah. PKM GT merupakan karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Tidak terikat bidang ilmu. Apa yang menjadi imajinasi bisa dikreasikan, bisa diusulkan. Nah, luarannya adalah artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Yang terakhir adalah PKM AI, artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, luarannya adalah artikel ilmiah. Jadi, keseluruhan skim PKM di tahun 2021 seluruhnya adalah untuk jenjang mahasiswa S1, jumlah kelompok 3-5 orang. Untuk yang hibah, jumlah pendanaan dari 5-10 juta. Untuk yang non-hibah, jumlah pendanaannya adalah 3 juta rupiah sebagai insentif. Ya, jadi yang isi centang tanda bintang 1 itu programnya bermuara pada PIMNAS, ujungnya di PIMNAS. Yang centang 2 pada tahun pelaksanaan PKM yang bersangkutan belum menjadi sarjana. Sudah jelas ya. Jadi mahasiswa S1 anggotanya pada tahun pelaksanaan PKM itu belum menjadi sarjana atau belum lulus. Tujuan PKM adalah mempersiapkan SDM yang berorientasi ke masa depan, menjadi lulusan unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing, dan karakter Pancasila. Serta memandu kita sebagai mahasiswa untuk menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Ya. Nah, ini jenis PKM secara rinci itu ada di masing-masing jenis PKM-nya. Skimnya sudah disiapkan di sini. Jadi nanti silakan dibaca di panduan halaman 5 dan seterusnya. Kita sekarang lanjut ke PowerPoint untuk menyimak berbagai motivasi. Motivasi di awal agar kita mencoba untuk bisa memulai menulis PKM. Karena ujung medali PIMNAS awalnya sekali adalah dengan niat kita untuk memulai. Jadi ketika kita ingin meraih medali PIMNAS, kita tumbuhkan niat untuk menulis. Ya, ini adalah sambungan yang tadi. Alur ringkasnya adalah sebagai berikut. Alur ringkas PKM, pertama kita mengajukan proposal, tentunya kita sudah punya draftnya yang telah dibahas, didiskusikan bersama teman-teman kelompok dan dosen pembimbing. Proposal kita ajukan. Yang kedua itu proses seleksi. Yang ketiga akan ada pengumuman lolos didanai. Biasanya itu pengajuan di bulan September-Oktober. Kemudian pengumumannya antara bulan Maret, Februari, dan Maret. Yang keempat adalah tahap pelaksanaan.
Yang kelima itu adalah laporan kemajuan yang biasanya dirangkaikan dengan MONEP atau monitoring dan evaluasi. Yang keenam itu laporan akhir. Yang ketujuh, pengumuman lolos PIMNAS. Dilanjutkan pelaksanaan PIMNAS. Dan yang kesembilan, berhasil memperoleh medali PIMNAS. Apa itu PIMNAS? Nah, PIMNAS adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional disingkat dengan PIMNAS. Ini merupakan panggung tertinggi perhelatan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh perolehan PKM Hibah di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, pada tahun 2021. Jadi total ada 13 judul yang lolos. Semangat untuk sobat, nanti ditingkatkan kembali. Nah, PIMNAS itu singkatan dari Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. PIMNAS itu puncak pertemuan nasional, perwujudan kreativitas dan penalaran ilmiah mahasiswa. Panggung tertinggi perhelatan PKM itulah yang disebut PIMNAS. PIMNAS dilaksanakan setiap tahun yang biasanya selang-seling di Jawa dan luar Jawa. Misal tahun ini di Jawa, tahun depan di luar Jawa. Waktu PIMNAS ke-28 yang saya ikuti tahun 2015, itu pelaksanaannya di luar Jawa. Pelaksanaannya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Goal PIMNAS. Untuk bisa mencapai PIMNAS itu, kita mesti menyiapkan diri sejak awal menyusun proposal. Nilai akhir PIMNAS ditentukan dari rumus berikut. NA sama dengan 0,3 NP ditambah 0,2 NLK ditambah 0,5 NP. Ya. Jadi NA itu adalah nilai akhir PIMNAS, NP nilai proposal atau nilai usulan, nilai proposal usulan, gagasan yang kita ajukan. NLK adalah nilai laporan kemajuan dan NP adalah nilai PKP2, presentasi kemajuan pelaksanaan PKM. Ya, jadi yang 0,5 itu adalah nilai saat MONEF. Ini semua sudah runut sesuai dengan alur ringkas tadi. Jadi sobat tinggal mengikuti, tinggal mencari ide-ide yang tidak biasa sehingga bisa dilirik oleh reviewer dan semoga bisa lolos didanai dan akhirnya lolos PIMNAS. Ya. Strategi menuju PIMNAS secara ringkas ada 5. Menurut saya yang pertama adalah mindset goal medal PIMNAS. Kenapa? Ketika kita sudah berani bermimpi, saya wajib, saya bertekad mendapatkan medali emas PIMNAS. Itu yang saya lakukan sejak semester 1 mahasiswa S1. Jadi dari awal, berkat tuntunan para senior, teman-teman, dan dosen pembimbing, akhirnya saya memantapkan tekad. Wajib bertekad akan meraih medali emas PIMNAS. Nah, itu pertama. Jadi, dare to dream big. Berani bermimpi besar. Yang kedua, pupuk jiwa patriot. Karena semuanya tidak mudah. Akan ada banyak tantangan, kendala. Ketika kita kembali ke mimpi kita, mindset, goal medal PIMNAS, jiwa kita akan semakin tangguh, akan berjibaku. Ya. Ketiga, berani untuk menulis gagasan. Nah, ini penting sekali. Kalau kita hanya ide, tidak mencoba untuk mengungkapkannya, menuangkannya dalam tulisan, ya tidak bisa. Karena PKM itu, program kreativitas mahasiswa, adalah menulis. Menulis apa yang menjadi ide-ide kreatif sesuai dengan informasi di awal. Yang keempat, rajin berkonsultasi atau bimbingan, dosen ataupun dengan kakak tingkat
ataupun dengan teman sejawat, ataupun dengan komunitas tertentu. Nah, yang kelima, sinergi dengan komunitas terkait. Jadi silakan di masing-masing kampus, di masing-masing jurusan, fakultas, silakan dicek. Ada nggak komunitas yang berdiskusi, mendiskusikan tentang PKM? Gabung, diskusi, ikut sharing-sharing. Sehingga kita juga ketularan semangat-semangat teman-teman. Ya, sehingga bisa menjadi satu atmosfer, satu frekuensi untuk bergerak bersama. Yang terpenting di sini adalah kolaborasi. Ya, ini beberapa inspirasi bagi teman-teman yang mencoba menulis PKM. Ya, pada video ini sifatnya masih secara umum. Nanti secara detail akan coba saya siapkan materi-materi yang prinsip terkait PKM ini. Tujuannya adalah memotivasi. Secara teknis, nanti bisa diikuti di panduan-panduan terbaru atau pedoman terbaru. Dan di pedoman tahun 2021, informasi umumnya adalah seperti tadi. Oke, misal PKM-R ya, PKM riset. Nah, PKM riset. Satu, contoh judul misalnya, peran citra destinasi memediasi pengaruh EWOM terhadap niat berkunjung kembali wisatawan di Taman Edulus Bali. Ya, jadi ini intinya adalah meneliti tentang EWOM. Dan tempatnya adalah di Taman Edulus Bali. Dalam menentukan topik, menentukan judul, kita mesti mengkerucut. Kita cari apa hal menarik yang ada di sana. Contoh, kalau berbicara destinasi buatan di Bali, itu yang berhasil adalah Taman Edulus Bali. Sehingga ini memang sudah memiliki trademark. Menarik untuk dikaji. Karena memang belum ada yang mengangkat. Begitu misalnya. Yang kedua, PKMK misalkan. Ini tentang wirausaha. Kalau PKMK intinya tentang profit. Jadi bagaimana usulan kita menghasilkan profit. Contoh judul, Parfum Edelweiss, usaha souvenir primadona Taman Edulus Bali. Ya kembali, jadi objeknya adalah Taman Edulus Bali, produknya parfum. Kenapa parfum? Nah itu nanti dianalisis. Dianalisis bagaimana potensi pasarnya, kemudian parfum Edelweiss itu dengan parfum yang lain apa sih bedanya? Jadi dibuatkan filosofinya, sehingga misal kita buatkan promosi, kalau ke Edelweiss enggak beli parfum Edelweiss ini, ya tidak ke Edelweiss, itu misalnya. Atau dengan memiliki parfum Edelweiss ini bagi para jomblo atau yang sudah memiliki pasangan akan lebih awet karena Edelweiss merupakan simbol keabadian. Misal, nah hal-hal seperti itu nanti bisa diulas di proposal. Ya, jadi sobat nanti dalam proses menyimak video ini, ketika ada pertanyaan atau hal-hal khusus yang diinginkan, misal bagaimana sih trik menentukan judul yang baik, atau bagaimana sih cara menemukan ide dan sebagainya. Nah, yang tiga, Edelweiss Promotion Board, pelatihan penguatan manajemen promosi Taman Edelweiss Bali. Ya, PKM PM. Ini salah satu contoh judul PKM pengabdian masyarakat. Taman Edelweiss Bali ini saya coba jadikan contoh dalam beberapa skim PKM, beberapa jenis PKM. Edelweiss Promotion Board kurang lebih sebagai lembaga yang menaungi promosi. Itu akan ada di Edelweiss yang tujuannya adalah memberikan pelatihan penguatan manajemen promosi. Ya, ini bisa kita manfaatkan karena masyarakat di sana sifatnya non-profit. Nah, intinya adalah PKM-PM ini ada kelompok masyarakat sasaran, jumlahnya dicantumkan, spesifikasinya dicantumkan, karakteristiknya, sehingga memang layak ada program untuk pemberdayaan. Kunci dari judul PKM-PM adalah ada kata pelatihan, sosialisasi, pemberdayaan, dan sejenisnya. Kalau tadi
di PKMK, karena kuncinya adalah usaha, profit, laba, dan sejenisnya yang mencakup tentang berbagai hal-hal istilah terkait usaha atau bisnis. Yang keempat, ini PKMPI, penerapan iptek, Edukasi Sistem, aplikasi e-ticketing di destinasi Taman Ilus Bali. Itu ya. Dan yang kelima, pengembangan virtual reality atau VR Taman Ilus Bali, PKMKC. Nanti disesuaikan. Untuk mencari ide silakan dari yang terdekat dulu, dari sekitar tempat kita tinggal. Kemudian dicek juga di Google, di internet. Apakah ide itu sudah umum sekali, sudah banyak yang mengangkat, atau memang baru, atau memang unik. Nah, terkait pembuatan PKM, ini wajib didasari 3 hal. Masalah, potensi, dan solusi. Bisa dimulai dari masalah, bisa dimulai dari potensi. Contoh, masalah di Taman Edelweiss misalkan, manajemen pengelola kurang profesional. Nah, ini permisalan ya. Kemudian potensinya sumber daya pariwisata destinasi buatan. Nah, masalah dan potensi ini dikaitkan, sehingga lahirnya solusi pelatihan manajemen pengelolaan destinasi. Nah, ini PKMM yang tadi ya, PKMPM. Permasalahan, tidak ada souvenir yang mumpuni misalnya. Wisatawan berburu souvenir yang ikonik. Kalau kita berkunjung ke daerah di luar Bali atau di luar Indonesia yang unik-unik, pasti kita ingin ada kenangan. Jadi posisikan kita sebagai pengunjung. Sehingga kaitkan antara masalah dan potensi tadi. Muncullah solusi pelatihan, penjualan. Nah, kalau pelatihan itu PKMM ya, PKMPM. Kalau penjualan souvenir itu adalah PKMK, PKM kewirausahaan. Nanti bisa disesuaikan. Nah, khusus dalam pandemi COVID-19, ada berbagai upaya yang bisa kita usulkan di PKM ini. Nah, ini ada salah satu contoh, masker budaya yang unik, masker biofilter daun kelor beraromaterapi untuk meminimalisir potensi infeksi saluran pernapasan akut. Ya, ini contoh yang lolos ya, ini PKMKC. Hand sanitizer. Ya, ini dari ekstrak batang kacang air, solusinya permasalahan sanitasi kawasan minum air bersih. Ini PKM riset Eksata. Kemudian bisa dibuat hand soap, alat protokol kesehatan, dan sebagainya. Jadi silakan sobat mahasiswa pasti sangat pandai melihat peluang apa yang sedang tren saat ini. Coba dicek di internet. Kalau memang belum banyak yang mengangkat atau bahkan masih benar-benar belum ada solusi yang terbarukan, silakan. Karena tujuan inti dari PKM ini adalah bagaimana kita menghasilkan produk, kita menghasilkan karya yang bersifat kreatif dan inovatif. Garis bawahnya adalah ada sentuhan iptek. Karena kita sebagai mahasiswa, kita wajib juga mengikuti ranah-ranah akademik. Contoh, kita membuat pelatihan kerajinan bambu. Kemudian kita menulis. Spesifikasi bambu yang digunakan adalah bambu yang kering. Bambu yang kering. Apa itu kering? Nah, ini yang kita cantumkan. Kering didefinisikan sebagai bambu yang memiliki kandungan air sekian. Kadar air sekian. Model-model seperti itu. Agar bisa dijelaskan secara ilmiah. Berikut adalah beberapa potret pengalaman ya. Pengalaman, jadi sekali lagi ini hanya sifatnya sharing. Hal-hal nanti yang perlu dibangun kembali, mohon saran konstruktif, silakan bisa dicantumkan di komentar agar bisa ke depannya kita perbaiki bersama demi sharing-sharing selanjutnya. Jadi pada tahun 2011, waktu itu saya mahasiswa semester 1, pertama kali lolos PKM. Jadi lolosnya adalah PKMK.
Waktu itu kami mengangkat judul burger sirih. Nah, ini adalah yang baju biru yang memegang roti itu teman saya, namanya Guna. Kemudian di belakang yang itu adalah kakak kelas saya juga, para senior. Jadi kami berkolaborasi ya. Nah, itu saya yang memegang jepitan di atas teflon. Nah, ini kami sedang proses membuat burger sirih. Kenapa sirih? Karena sirih memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Nah, hal-hal ini nanti bisa dicantumkan sebagai nilai plus usulan produk yang sobat kerjakan. Ini tahun 2012, jadi kami mengangkat PKMM. Sekarang namanya PKMPM, Pengabdian Masyarakat. Ini adalah di Desa Bengkale, Kecamatan Kebutambahan, Kabupaten Buleleng di Bali Utara. Judulnya adalah Janger Kolok Kontemporer. Jadi kolok ini adalah bahasa Bali yang dalam bahasa Indonesianya adalah tunarungu wicara. Jadi masyarakat setempat ada komunitas masyarakat tunarungu wicara dan memiliki kesenian yang sudah berjalan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nama keseniannya adalah Janger. Janger ini adalah tari seni tradisional Bali. Nah, Janger inilah kami coba bantu dengan sentuhan iptex dari sisi musik, dari sisi narasi, gerakan, dan sebagainya. Nah, ini PKMM juga namanya Salak Rural Tourism. Jadi di Sibetan, Karangasem, di Bali Timur ya. Di tempat ini ada berbagai olahan salak yang tidak biasa. Jadi biji salak diolah menjadi kopi biji salak, salak kulitnya diolah menjadi teh salak. Dasar masalahnya adalah pada saat masa panen, harga salak merosot. Sehingga masyarakat perlu ada upaya, satu, untuk membuat produk pasca panen. Sehingga saat panen, ketika harga merosot, salaknya bisa diolah jadi produk lain dan lebih awet. Nah, itu. Yang kedua, ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan nilai jual. Jadi tidak hanya menjual buah salak, tapi olahannya juga sangat menjanjikan. Nah, waktu itu kami juga adakan PKMM, Salak Rural Tourism, artinya wisata di pedesaan berupa trekking dipadukan dengan berupa trekking yang dipadukan dengan berbagai informasi. Dan produk salak yang tidak biasa itu banyak sekali yang ada di sini. Ada madu salak, ada kurma salak, daging buahnya. Kemudian ini ada sayuran ya. Ini sayurannya dari ini sayur kol salak, jadi tunas muda yang masih. Nah, ini sayurannya adalah empol salak, tunas mudanya salak. Kalau di bambu itu rembung biasanya juga, jadi sayurnya enak sekali. Ini pia salak, isinya adalah buah salak. Nah, selain di PKMM, di sini juga sempat lolos PHBD, Program Hibah Bina Desa. Di video berikutnya saya akan coba juga akan memberikan sharing-sharing tentang PHBD ini. Karena erat kaitannya dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ya, ini saat Big Bang Show. Big Bang Show dilaksanakan di Museum Puri Lukisan di Gianyar, Ubud, Bali. Lokasinya adalah di Bali Tengah. Waktu itu saya mewakili tim untuk sharing-sharing tentang agrowisata Bian Salak. Hostnya adalah beliau, Bang Andi Ebnoya. Jadi dengan kita melaksanakan berbagai kegiatan PKM ini, ada berbagai peluang berkarya, berkontribusi, dan berrelasi lainnya yang bisa kita raih. Ini salah satunya. Jadi PKM juga masuk, PHBD masuk, kemudian dapat sharing di Big Bang Show. Ini bagus sekali untuk kita bisa membantu masyarakat dalam memperkenalkan produknya. Kegiatan PKM ini pada intinya seluruhnya adalah kegiatan pengabdian. Meskipun misal di PKMK itu adalah orientasinya
tim mendapatkan profit, tetapi pada intinya kita membantu masyarakat untuk meningkatkan nilai jual produk. Ya, ini saya tahun 2019 yang pakai udeng atau ikat kepala yang warna putih. Di sebelah saya adalah Pak Kongking. Jadi beliau adalah founder dari Agrowisata Biang Salak. Kalau kami dari mahasiswa yang sering berkunjung ke sana, sebagai mahasiswa yang senang pengabdian pada masyarakat, sering memanggil beliau dengan istilah Prof. Kongking. Jadi luar biasa sekali semangat beliau. Yang saya pegang itu adalah kopi biji salak dan cuka salak vinegar. Cuka makan enak sekali. Kemudian yang dipegang Pak Kongking selain kopi biji salak adalah teh salak. Ini kami berfoto di minibarnya Agro Biang Salak. Ya, lebih detail nanti terkait Agro Biang Salak, saya coba juga akan memohon waktu beliau agar bisa sharing tentang perjuangan Agro Biang Salak ini. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman. Ini saat ada liputan dari berita KBR. Jadi dibuatkan satu video ini disajikan di MRT dan beberapa public transport di Jakarta. Intinya kalau kita mau, kita bisa. Apalagi ini sangat bagus sekali untuk perkembangan kegiatan mahasiswa. Ya, ini waktu saya mewakili tim mengikuti kegiatan Danamon Social Entrepreneur Awards 2015. Ini juga awalnya adalah dari PKMM yang ada di Agrowisata Biang Salak. Seperti yang saya sampaikan di awal, mulanya adalah dari PKM. Kemudian mengikuti program ini di Bali dipilih, di Indonesia dipilih 5. Di Bali ada 2. Dan salah satunya adalah produk Agrowisata Biang Salak. Ini PKMM lanjutan, jadi di tahun 2012 itu di Bengkale PKM Janger Kolok. Kemudian beberapa tahun berikutnya kami angkat Sendera Tari Kolok Bengkale. Tujuannya adalah untuk melanjutkan program sebelumnya dengan berbagai sentuhan inovasi yang baru. Nah, inilah yang mengantarkan kami menuju PIMNAS. Ini saya yang di tengah, itu menggunakan baju branding untuk kegiatan. Jadi kami secara berkelompok berupaya untuk membantu peningkatan kualitas dari kegiatan seni saat itu. Jadi anggota tim, saya sebagai ketua, kemudian ada teman sebagai anggota di bidang tari, memang penari, dan ada anggota di bidang penabuh dan memang penabuh. Ada yang di bidang tourism untuk membantu informasi dari bahasa Jepang, kemudian dari bahasa Inggris membantu di gerong. Gerong itu adalah di narasi, naratornya. Dari tarian ini yang diceritakan tentang apa. Nah, PKM ini yang perlu juga digarisbawahi adalah kegiatannya berkelompok. Kelompok ya. Jadi semua personil wajib berperan. Tidak ada di sini one man show, Superman, tidak. Jadi semuanya memiliki kontribusi yang sama. Ya, dan nilai kelompok itu juga dihitung oleh Dewan Juri. Inilah kami saat menerima penghargaan medali emas presentasi PIMNAS dan medali perak pada poster. Nah, ini kami bertim waktu itu berlima sebenarnya, 1 orang kebetulan tidak bisa hadir karena ada kegiatan upacara keagamaan. Nah, inilah tujuan dari PKM itu. Tujuan inti dari sisi kompetisi dan kolaborasi. Kalau secara konseptual sudah jelas, bagaimana kita berupaya untuk menerapkan ipteks yang kita dapatkan selama kuliah kepada masyarakat, kepada lingkungan sekitar. Ini juga ada videonya, bagaimana saat perjuangan di sana, bagaimana kondisi di sana, dan hal-hal seru lainnya. Jadi, sobat nanti agar tidak
ketinggalan informasi terkait motivasi PKM dan PIMNAS, bisa dibantu, jika bermanfaat bisa dibantu subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share kepada yang membutuhkan. Ya, oke, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sharing-sharing. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan terima kasih.